Selamat hari Minggu, selamat beribadah Jemaat GBP Pelita Kasih dimanapun kita berada. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari Minggu ini kita tetap bisa bersekutu di tempat kita masing-masing dalam ibadah online GBPI Pelita Kasih. Kita mari satukan hati kita, suara kita untuk memuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sebelum ibadah kita mulai, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari Minggu ini, di mana kami umat-Mu berkumpul di tempat masing-masing. Kami mau satukan hati kami, suara kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang diagungkan, yang dimuliakan. Nama Tuhan, nama di atas segala nama. Kami puji dan kami sembah pada hari ini. Terpujilah Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita sembah Dia dengan pujian kita. Hanya dekat Allahku, hatiku tenang. Dekat Allahku, rasa tenang. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita angkat suara kita. Hanya dekat Allahku aku tenang. Dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai sepanjang hidupku. Hanya dekat Allah. Hanya dekat Allah ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Raja. Memuliakanmu, ya Tuhan, Bapa dan Rajaku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah kehidupan kita, untuk memperbaiki kita, untuk memberkati hidup kita. Mari siapkan hatimu. Dengarkanlah firman Tuhan saat ini. Nyanyikan pujian buat Tuhan. Piku-piku Tuhan dengan saya. Dengan sayapmu naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu, Dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, Ku tenang
Sembah Dia, haleluya. Sembah Dia yang Tuhan dipuji disembah. Yesus, nama Yesus yang berkuasa. Yesus Kau yang layak dipuji. Nama Yesus Kami sembah yang Kau. menguatkan. Glory, haleluya. Kaulah Tuhan kami yang layak kami sembah. Terima kasih. Kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih ya Raja di Kami Raja. muliakan nama-Mu. Glory, haleluya. Haleluya, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus, 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 Yesus Tuhan, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau melawat kami, Engkau membimbing kami, dan Engkau memberi kami kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau sangat baik bagi kami berterima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kaulah segalanya bagi kami, Kau yang membimbing kami, Kau yang memberi kami kemurahan dan kebaikan. Terima kasih untuk semua perbuatan yang ajaib daripada-Mu bagi hidup kami. Semua umat-Mu sekalian, hamba memohon Kau melawat ya Tuhan. Kau datang ke dalam setiap rumah, pribadi lepas pribadi yang Kau lawat. Kau berbicara bagi setiap orang, mulai dari orang tua, suami istri, anak-anak, semua dalam keluarga. Siapapun yang ada dalam keluarga, dimanapun mereka berada, hamba memohon Kau melawat mereka. Sebentar kami menikmati firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Biar kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera saudaraku sekalian, anak-anak Tuhan dimanapun berada, Bapak Ibu sekalian. Tuhan mengasihi kita semua. Meski di tengah-tengah keadaan bangsa dan negara kita yang sulit, oleh karena keadaan datangnya virus
corona atau dikenal dengan COVID-19 atau COVID-19 itu. Mengganggu semuanya, dia datang dengan begitu senyap, masuk pada setiap orang dan ingin membunuh setiap orang. Tapi kita tahu memang bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dia membunuh banyak orang, ribuan orang, puluhan ribu orang telah dibunuh oleh virus COVID-19 itu. Dan membuat banyak perusahaan dan perekonomian jatuh dan turun. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan memelihara kita, menaungi kita, memberi masa depan yang lebih baik bagi kita nanti setelah ini. Tetapi kita belajar lewat semua keadaan ini bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan semua kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, asal kita mengasihi Dia. Nah, hari ini kita akan membaca kitab Injil Yohanes pada pasal yang keempat. Kita mulai dari ayat 46 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepada Yesus lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Dan orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itu Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarga. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa firman Tuhan berbicara kepada semua orang dengan satu pernyataan. Kamu harus percaya meski kamu tidak melihat. Sebab ayat 48 itu dikatakan Yesus kepada orang itu, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Seseringkali orang tidak percaya kepada Tuhan. Dia Kristen, dia sudah lama, bahkan sejak kecil mungkin jadi Kristen, tapi tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika ada kesaksian tentang kesembuhan ilahi, banyak orang-orang Kristen, bahkan juga ada, kita tahu, kita dengar, orang yang berkhotbah mengaku hamba Tuhan, tidak percaya ada kesembuhan ilahi. Kan itu mengerikan sekali. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup berbuat dan melakukan sesuatu. Seolah-olah Tuhan itu tidak berkuasa dan tidak bisa mengerjakan perkara-perkara besar dalam kehidupan manusia saat ini. Orang kalau berbicara dan bersaksi bahwa ada kesembuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan dari COVID-19, orang gak percaya. Mereka berkata bahwa itu kan karena diobati. Saudara-saudara, seseringkali orang tidak bisa membedakan diobati dengan mujizat. Ini membuat orang sehingga makin hari makin luntur imannya kepada Yesus Kristus. Saya sendiri mengalami ada perbedaan yang diobati dengan mujizat. Memang saya di rumah sakit, memang dokter mengisolasi saya. Tetapi makin hari makin terpuruk keadaan saya. Makin hari makin jatuh kondisi saya. Saya bukan semakin baik, dimasukin di ruang isolasi, saya malah muntah-muntah, tidak ada yang bisa bantu. Saya minta tolong, tidak ada yang bisa menolong. Satu-satunya saya harus berserah kepada Tuhan,
dan berseru berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong. Istri dan anak-anak saya menelpon saya dan kami berdoa bersama lewat video call. Kami berseru kepada Tuhan dan memohon, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Hanya Engkau kehidupan, Tuhan lakukan mujizat bagiku. Saya berteriak-teriak di ruangan isolasi itu. Dan dengan demikian, saya mengalami kuasa Tuhan mengalir dalam diri saya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan? Yang tadinya saya muntah-muntah jadi tidak muntah-muntah lagi. Yang tadinya saya sangat mual besar jadi tidak mual lagi. Yang tadinya saya tidak suka makan, setiap kali saya menyuap makanan ke mulut saya mual dan saya hentikan. Setiap kali saya melihat makanan-makanan yang lain yang disodorkan, saya tidak selera. Tetapi setelah doa kesembuhan ilahi itu, apa yang terjadi? Ketika pagi-pagi hari sang suster datang mengantarkan makanan, saya langsung melihat makanan itu dan saya selera memakannya dan saya bersemangat untuk memakannya dan tidak muntah-muntah lagi. Coba bayangkan, ada perbedaannya kan, dirawat oleh dokter, betul perlu dirawat, betul itu penting di sana di isolasi itu, iya bisa, tetapi ada yang harus kita lihat. Kondisi saya pada waktu itu bukan lebih baik lagi, bukan semakin baik. Dikasih obat betul, tapi tidak semakin baik. Tetapi setelah doa kesembuhan itu, maka kuasa Tuhan ada pada saya, mengalir dalam hidup saya. Apa yang terjadi? Saya jadi berubah. Yang tadinya muntah jadi tidak muntah. Yang tadinya tidak selera makan, mau makan. Dan saya mengalami sukacita. Saya mengalami kegembiraan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu kita harus percaya bahwa mujizat masih berlangsung. Karena apa? Karena Yesus itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih-Nya dan kuasa-Nya. Nah, itulah juga yang kita lihat pada keluarga ini. Sang ayah ini datang, dia seorang pegawai istana. Anaknya sakit. Maka ketika dia tahu Yesus ada di situ, dia datang. Saudara, kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi, ketika Yesus berkata kepadanya, pergilah anakmu hidup, orang itu percaya di ayat yang ke-50. Apa yang dikatakan Yesus, dia yakini, dia percayai, maka dia pulang kembali dengan satu keyakinan bahwa anaknya hidup. Sebab dia berkata, anakku itu sudah mau mati, dan sebelum mati tolonglah datang, sembuhkanlah anakku. Itulah permintaan orang itu pada ayat 49. Dan Yesus katakan, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu dia pulang, dia pergi. Tetapi ayat 41 mengagumkan saudara. Ayat 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ayat 52 seperti yang kita baca, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Coba. Seperti yang dia katakan itu, ayat 53. Pada waktu Yesus berkata anakmu itu hidup, percis dia ingat pada jam yang sama, pada waktu yang sama, anaknya mengalami kesembuhan dan mujizat terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia percaya. Tapi pertanyaannya, ketika dia mengalami mujizat itu, dia melihat mujizat itu, dia percaya. Nah sekarang bagi kita, meski kita tidak mengalami mujizat itu, kita harus percaya kepada Yesus. Yesus itu sanggup berbuat dan melakukan mujizat bagi kita. Dengan percaya begitu, maka kita akan mengalami mujizat terus dalam hidup kita. Kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus bagi kita. Dia akan mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Dia akan membuat jalan saat tiada jalan. Dia akan buat tanda-tanda ajaib dalam seluruh perjalanan hidup kita. Untuk juga mematangkan kita, sekalipun datang persoalan hidup, sekalipun masalah datang, sekalipun penyakit datang, dia datang menolong kita, dia menyembuhkan kita, dia mentahirkan kita, dia memberi kemenangan kepada kita. Ingat,
Minggu yang lalu ketika Tuhan berbicara kepada kita lewat rekaman yang seperti ini juga, Dia berfirman, "Akulah kebangkitan dan hidup." Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun dia mati, dia akan hidup. Karena Yesuslah penguasa kehidupan. Dia juga sudah menaklukkan maut. Bahkan dia bangkit dari antara orang mati pada hari ketika dia dikuburkan pada hari Jumat Agung. Dan dia menyelesaikan semua tugasnya. Dia hidup kembali. Hidup untuk selama-lamanya. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini ingatlah, pesan Tuhan ini datang kembali kepada kita untuk mengingatkan. Supaya kita percaya saja kepada Tuhan Yesus. Yakini saja hanya Yesuslah solusi. Dia berfirman, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya melalui Yesus. Dan kalau kita berdoa berseru kepada Bapa, kepada Allah kita, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa akan mengabulkan doa kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus akan bekerja bagi kita. Jadi baik Bapa maupun putranya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita adalah satu adanya. Mereka Tuhan itu sendiri, Allah kita sendiri, Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah yang Esa itu, Tuhan yang Esa itu akan mengerjakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Karena itu percaya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datang saja kepada Tuhan Yesus, yakini Dia, bersaat teduh, renungkan Dia, pandanglah kepada Yesus. Dengan salib yang sudah menyelesaikan semua beban masalah kita, persoalan kehidupan kita. Dia datang dengan mujizat bagi kita, Dia mengerjakan perkara-perkara besar kepada kita. Percayalah, maka seperti ayat ini berkata, orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dia dan seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan saja karena mujizat terjadi, tapi sekalipun mujizat tidak terjadi, seperti yang kita tahu di Alkitab, ada Mesak, Sadrak, dan Abednego. Mereka berkata, "Kami tahu Allah kami bisa menolong kami, sanggup menolong kami. Tapi sekalipun Dia tidak menolong kami, ketahuilah Tuanku bahwa kami hanya menyembah kepada Allah kami. Kami tidak akan menyembah kepada Baal." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka mujizat terjadi. Ini membuktikan kita percaya dan beriman hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, memberkati dan mengurapi kita semua. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus oleh persekutuan Roh Kudus yang menolong kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan menyembah Tuhan. Kita berkata, "Ya Tuhan, selidikilah hatiku, selidikilah aku. Apakah aku percaya kepadamu? Apakah aku setia kepadamu? Selidikilah aku." Dengan nyanyian ini kita akan menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong dan memberkati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu
tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Glory, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Mulialah Engkau ya Raja di Raja. Terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Raja di Raja. Glory, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Raja, ya Allahku, terima kasih. Glory, haleluya. Ketika Tuhan mengajar kami untuk tetap percaya kepadamu, bukan saja karena kami melihat tanda dan mujizat-mujizat itu, bukan saja karena kami mengalami mujizat-mujizat itu juga, tetapi sungguh Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah Tuhan yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau yang menjadikan manusia sehingga ada. Engkau memberi napas kehidupan sehingga menjadi hidup. Dan Engkau mengatur semua ritme kehidupan kami. Meski seringkali kami memberontak melawan apa yang menjadi aturan Tuhan, kami seringkali menggunakan perasaan kami, mengabaikan firman-Mu. Apa yang tertulis, apa yang sudah ada di dalam Alkitab, kami seringkali abaikan. Padahal itu perintah yang tertulis, menjadi hukum yang harus kami patuhi. Kami hanya menggunakan perasaan kami sendiri dan kami melawan kehendak-Mu. Ampuni kami atas semua itu ya Tuhan. Selidiki hati kami. Tuhan, adakah kami masih setia di hadapan Tuhan? Dan buatkanlah kami setia, jadikan kami setia supaya kami mengikut Engkau, percaya bahwa Engkau adalah Allah yang datang dalam dunia untuk menolong orang-orang yang percaya kepadamu. Membuat setiap orang bertobat kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan supaya masuk surga. Demikianlah kami juga semua untuk mengalami keselamatan daripadamu, menerima kehidupan yang kekal di dalam Tuhan dan dipeliharakan oleh Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Memang itu adalah jaminan firman-Mu. Burung di udara yang tidak pernah menabur, tapi Engkau pelihara, apalagi kami. Itu yang Kau janjikan. Karena itu peliharakan kami, berkati kami secara ekonomi, berkati kami secara kesehatan, perindah semuanya. Seperti Engkau berkata bahwa bunga bakung di padang tidak pernah menghias dirinya, tetapi begitu dia indah, cantik sekali, lebih indah daripada semua yang ada dalam istana Salomo. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Demikianlah Engkau memelihara, mendandani kami dan memberkati kami. Bapa di surga, biar kami percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Mujizat boleh terjadi terus bagi kami. Perlindungan penyertaan-Mu terus datang pada kami. Sembuhkan, sehatkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa kesembuhan ilahi dari Tuhan Yesus. Dan bagi saudara yang membutuhkan doa, taruhlah sekarang tangan kanan-Mu di dalam dadamu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan turunlah atas setiap orang yang membutuhkan doa hari ini ya Bapa di surga. Demikian seterusnya, jamalah mereka yang menaruh tangan di dada mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit dan tahirkan yang mendua hati. Berkati dalam semua kebutuhan. Jehovah Jireh nama Tuhan Allah kami. Bapa di surga, Engkau membuat kuasa dan mujizat-mujizat-Mu dalam hidup kami. Jehovah Rafa, Engkau adalah panji-panji keselamatan kami. Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panji keselamatan kami. Kau yang memberi kami damai sejahtera. Nama Tuhan kami adalah Jehovah Shalom. Engkau Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, Tuhan yang awal Alfa dan yang akhir Omega. Engkau adalah segalanya. Kaulah Tuhan yang mengatur langit dan bumi. Engkau menyediakan tempat bagi kami di sorga kelak.
ketika Yesus Kristus Putra yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, datang kembali untuk menjemput kami, untuk membawa kami masuk surga. Terima kasih untuk semuanya. Terpujilah Engkau, lawatanmu bagi semua umatmu dan jemaatmu. Segala keagungan kebesarannya bagi Allah Bapa di surga, dan bagi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami oleh persetujuan Roh Kudus yang datang memberkati melawat kami semua. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan dan Allah kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Selamatkan, singkirkan COVID-19 ya Tuhan dari bangsa dan negara kami, supaya kami dipulihkan kembali. Kami boleh bertemu kembali satu dengan yang lain, beribadah bersama, bersekutu sesuai dengan firman-Mu yang tertulis. Bapa, kami boleh melaksanakan yang terbaik dalam hidup kami. Kami boleh bersuka cita, dan Engkau datang untuk kesembuhan bagi Indonesia, dan kesembuhan bagi ekonomi Indonesia, dan keamanan bagi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami akhiri semuanya dengan ucapan syukur, puji dan syukur bagimu ya Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudaraku sekalian, mari terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau masuk dan keluar dalam rumahmu. Diberkatilah engkau siang dan malam. Diberikannya damai sejahtera bagimu. Penyertaan Tuhan turunlah atas kita semua, dan menaungi kita, memberi kita sukacita berlimpah-limpah dan berkat yang berlimpah-limpah juga. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persetujuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang. Maranatha. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di surga dan Yesus Kristus Roh Kudus yang memimpin, menolong, memberkati kita. Keagungan-keagungan kebesaran hanya bagi Dia, dan berkat melimpah bagi kita. Bersama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.